Terima kasih para media yang sudah datang dan terima kasih sudah nonton, semoga suka. Ini memang kita dari awal memang mau membawa bahwa film ini harus kental dengan keindonesiaannya. Ya. Jadi lebih ke apabila senario ini terjadi di Indonesia, ya mungkin seperti ini gitu, yang kena bakalan rakyat dan segala macamnya, dengan dengan atributnya dan ceritanya pun itu kental sekali gitu. Jadi kalau kalian ingat bahwa ada sunatan di awal dan segala macam, dan juga penyebabnya bahkan kita coba dari jamu gitu. Iya benar. Ya. Masih minum jamu, Mas? Masih ya, alhamdulillah ya. Jamunya spesial soalnya ada ambisi Pak bukan Sandi. ANJ ya. Bukan. Takut ya. Oke. Mas Edwin boleh diceritakan? Selamat sore teman-teman semuanya. Jadi kenapa berbeda? Terima kasih Netflix. Kenapa berbeda? Satu ya ini karena Netflix, pasti mic-nya. Yang kedua karena yang bikin adalah Kimo Stambul. Jadi itu yang membuat Tepuk tangan dong. Kimo Stambul. Yang coba teman-teman lakukan dalam proyek ini, kami mencoba memberikan yang terbaik. Artinya teman-teman cast di sini nanti pasti akan bisa cerita bagaimana latihannya, bagaimana Mas Doni harus bangun subuh-subuh untuk di make up yang sangat berat gitu. Terus Mas Bobby dan Mbak Astrid juga bisa cerita. Kami persiapan untuk ekstra zombinya itu cukup panjang. Semua zombie itu dilatih oleh Mas Bobby. Ada yang di Jogja, ada yang di Jakarta. Itu benar-benar dilatih satu-satu supaya mereka bisa melakukan gerakan sesuai yang mesti mau. Ya. Jadi Luar biasa. itu yang kami kejar secara kualitas supaya jadi yang terbaik. Oke. Mas Kimo, aku mau nanya, dari sekian banyak film horor, film thriller yang udah pernah kamu buat gitu, maksudnya apa yang membuat Abadinan Jaya ini menjadi yang paling spesial? Karena ya ini subgenre horor yang saya pengen bikin dari dulu sih gitu loh. Jadi dan ini alhamdulillah diberi kesempatan oleh Netflix untuk membuatnya yang lumayan proper gitu ya. Ya. Proper banget Mas, gak lumayan proper Mas. Gila-gilaan itu zombie segede layar juga kayak real kali lah gitu. Dan juga experience dari membuatnya sebagai filmmaker cukup ingin mereka juga enjoy dan senang gitu loh. Karena itu jarang ya, maksudnya nggak banyak yang bisa pull that off gitu. Tapi alhamdulillah dengan Netflix bisa memberikan kita ruang dan waktu untuk mencapai titik itu gitu. Oke, terima kasih banyak Mas. Terima kasih Netflix. Terima kasih Netflix. Nah, berikutnya aku pengen ngobrol sama yang tadi juga udah disebut sama Mas Edwin. Ini adalah dua sosok yang menurut aku juga punya peranan luar biasa penting. Itu tepuk tangan dong, boleh dong. Untuk Mas Bobby, Mbak Astrid yang mengatur gerakan dan juga membuat kita yakin itu zombie emang zombie karena zombie banget. Gila-gilaan, gokil. Ini kan menceritakan zombie yang punya ciri khas unik. Ada gerakannya, tampilan fisiknya, terus terinspirasi dari si tanaman kantong semar. Nah, aku juga penasaran tuh kayak kenapa kantong semar yang dipakai di bahan dasar jamu juga gitu. Dan proses penciptaan zombinya itu juga nanti boleh di-sharing ke kita. Silakan Mas Bobby. Oke, pertama-tama saya ucapkan terima kasih ke Netflix dan juga Pak Kimo dan seluruh tim yang memberikan kepercayaan kepada saya. Kebetulan background saya adalah koreografer tari sebenarnya. Koreografer tari. Ketika ditawarin untuk menggarap zombie ini, saya perlu riset untuk bagaimana karakter zombie yang diinginkan oleh Pak Kimo itu menjadi spesial. Berapa lama tuh Mas? Kurang lebih persiapannya dari mention itu sekitar 6 bulanan ya, dari dulu menawarkan tentang gimana kalau lu bikin gerakan zombie. Kemudian dari situ saya harus mentransfer ide atau metode itu ke hampir dari 200 cast atau 200 pemain. Yang di kepala saya berarti akan ada 200 jenis gerakan yang berbeda.
Dan tugas saya di sini adalah memastikan 200 case itu konsisten dengan gerakannya masing-masing. Karena setiap kali ada efek dari satu gigitan misalnya di tangan, di leher, di kaki, itu ininya beda-beda gitu, gesturnya beda-beda. Sehingga jadi ternyata setiap gigitan pertama, asik setiap gigitan pertama. Iya benar, bukan cuma pertama ya. Jadi gigitannya itu menentukan gestur mereka. Betul sekali. Oh wow. Betul sekali. Dan ketika ini ngomongin tentang virus, berarti yang paling familiar adalah ketika tubuh kita kena virus adalah kayak meriang ya, kayak fever gitu. Berarti akan ada vibrasi, getaran. Nah getaran ini saya garap bukan hanya getaran tubuh tapi juga suara. Nah teknik vokalnya yang dipakai di sini adalah teknik vokal ketika menarik nafas. Jadi kalau kita ngomong kan keluar nafas nih, kita keluarin suaranya kan. Tapi kalau di zombie ini ketika tarik nafas, menghirup udaranya. Karena dia fever kan dalamnya kan kepanasan, dia butuh oksigen, jadi menghirup gitu, kemudian dikasih vibrasi. Yang teknik itu harus dilatih setiap case dengan sungguh-sungguh. Misalnya dari itu hanya suaranya, dia harus memerankan ekspresinya, emosinya. Jujur takut. Dan sambil lari. Takut. Dan Mas Kiki yang di pojok sana, coba boleh diperagakan sedikit, masih sisa-sisa zombie-nya nih. Ini loh. Oh, Tahu artinya? zombie lagi debat. Artinya tahu? Enggak. Terima kasih Netflix. Sudah. Terima kasih Mas. Terima kasih banyak. Dan kalau untuk Mbak Astrid nih, karena sebegitu banyak 200 orang dengan luka-luka yang berbeda-beda dan bentuk yang berbeda-beda, itu tuh gimana Mbak? Kayak aku nggak tahu nanya apa, tapi itu gimana caranya bisa sampai 200 tuh beda semua gitu? Oke, jadi pertama-tama waktu dapat skrip dan tahu jumlah zombies yang akan dikerjakan tuh otak harus berpikir. Karena gimana caranya nih produksi bisa berjalan dengan lancar dan efisien. Gimana apa yang harus aku lakuin gitu. Jadi salah satu caranya yaitu aku harus buat zombie ini ada kelas-kelasnya. Oke. Jadi zombie kelas A itu untuk yang close up, zombie kelas B itu untuk yang medium shot bisa kasih kelihatan, Oh, benar. dan zombie kelas C itu yang di paling belakang. Oke. Jadi prosesnya kalau dari aku secara teknis mulai dari situ dulu. Baru setelah itu ya diskusi dengan sutradara, Rakimo, dengan astradanya, berapa jumlah yang dibutuhkan. Nah dari situlah muncul dari berapa orang yang aku butuhin untuk jadi asisten juga. Lumayan banyak sih untuk proyek ini jujur. Tapi berarti 200 zombie itu benar-benar 200 lebih zombie itu benar-benar di make up satu-satu kayak nggak ada efek atau apa segala macam. Kalau misalkan secara hari-hari kita syuting itu beneran di make up. Iya. Dan memang pesan Pak Kimo dari awal, beliau ingin semaksimal mungkin yang praktikal. Jadi jadi sesuai dengan request Pak Kim ya kita usahakan yang terbaik. Siang bolong itu lari-lari apa segala macam tuh biar tetap stay gitu tuh gimana Mbak Astrid? Jadi memang aku kan belajar makeup effect juga waktu itu. Oke. Terus ada beberapa ya mereka. Terus ada beberapa material emang lem yang harus aku gabung-gabung untuk menyesuaikan dengan udara di Indonesia. Oke. Baik, tepuk tangan sekali lagi Mbak Astrid, Mas Zombie yang menghidupkan zombinya jadi benar-benar hidup. Berikutnya aku mau ngobrol sama Mbak Foni, Mas Kiki, Dimas, Mas Doni. Ini adalah warga-warga yang mengalami switching dari orang jadi zombie. Nah, ini aku pengen mendengarkan ceritanya satu persatu. Boleh di-sharing ke kita kalau ada cerita menarik atau kayak selama gimana pendalaman untuk switching gitu, yang tadinya orang terus tiba-tiba jadi zombie. Itu tuh seperti apa gitu. Boleh dari Mas Doni, monggo. Aku. Soalnya tadi yang paling ujung Mas Kiki udah. Oh terima kasih Mas. Nah rekan-rekan
teman-teman media silahkan diartikan ya itu kira-kira apa tuh jawabannya tuh. Ya semudah yang saya bayangkan untuk berperan sebagai manusia biasa kemudian bertransformasi menjadi zombie dengan melalui stase-stase gitu. Tentunya diarahkan oleh nakoda kami semua di sini Mas Kimo. Sebelum semuanya terima kasih Netflix ID Mas Edwin untuk mempercayakan kita semua berperan sebagai zombie. Yes, tepuk tangan boleh dong untuk kita semua. Dan itu nggak mudah. Tentunya teman-teman di sini juga pasti belajar dan pasti juga punya riset gimana supaya zombie ini nggak beda gitu. Kalau tubuhnya muka siap, bahunya siap nggak gerak, gitu. Mata siap, bahunya siap nggak gerak. Ya itu ada Mas Bobi di sini, ada Mbak Aziz. Kemudian ada juga Sena dan Bang Ucok di sini sebagai kita. Mungkin nggak hadir di sini, tapi intinya adalah ini pertama kali saya berperan sebagai manusia biasa menjadi zombie sebagai horor keluarga atau horor romantis atau apa saya nggak tahu genre-nya kan saya terlalu goblok untuk berbagi seperti itu. Tapi menurut saya yang saya dapatkan adalah tentunya setiap departemen pasti punya riset dalam berlatar belakang Indonesia, kearifan lokal. Kemudian teman-teman juga berusaha menguasai bagaimana sih gerak yang benar sebagai bukan dari dia sebagai tapi harus gitu itu Iya loh. workshop kita lumayan capai dan kita semua bekerja dengan darah keringat bahkan air mata yang dibawa pulang tapi kita semua mudah-mudahan hasilnya baik. Jelek bilang jelek, baik bilang baik, kita nggak perlu penjilat di sini. Kita perlunya penggigit ya, biar jadi zombie ya. Oke, Dimas boleh zombie nyangkut gimana nih? Terima kasih teman-teman semua, terima kasih Netflix. Awalnya tuh pas baca skrip gitu kan, siapa nih Pak Kimo? Oh seru nih zombie, oh ambil sikat seru nih pas ini. Jadi zombie tobat sih. Sumpah, susah banget. percaya aku sih. Nggak gampang. Yakin sih, karena kayaknya kalau untuk menjadi zombie tuh fokusnya harus 2500% gitu kan, nggak mungkin kayak tiba-tiba jeblos jadi orang biasa gitu, harus kayak iya. Kayak kalau pas lagi, karena kan sini kan awalnya di manusia ya, pas jadi manusia tuh kayak, oke Pak ini backgroundnya kayak gimana sih? Kita masih diskusi segala macam. Begitu jadi zombie, apa backgroundnya kan nggak ada. Lebih ke physically sih jauh lebih capek sih. Iya. Capek banget. Tapi untungnya memang karena ini proper banget ya. Jadi kita tahu, oke, gue akan jadi zombie berapa jam kira-kira. Itu kita udah tahu gitu, karena jam kerjanya Pak Kimo jelas. Tapi pada saat udah action, wah itu udah kayak, oke. Kayak ini gue bentar lagi kelar nih. Capek banget. Ternyata udah kelar. Berapa lama kayak satu take untuk menjadi zombie tuh kayak terpanjang kalian tuh ada berapa lama? Sebenarnya kalau hitungan take-nya nggak banyak Pak Oke, Kimo. Tapi oke. kalau hitungan satu scene deh bisa maksud aku. berhari-hari sih. Ada yang berapa hari? Tapi kita berjalan beberapa hari, tidak Berapa hari ya. Oh my god, Pak Kimo BM ya. Bukan BM sih, cuma mungkin menurut kita sebuah teman-teman sih mungkin Mas Kimo ingin berusaha beroptimalkan gitu. Harus yang terbaik karena ya outputnya kalau nggak dengan proses itu nggak akan sesempurna yang kita lihat di layar tadi itu loh. Seru banget. Oke, Mbak Sum, gimana nih Mbak Sum nih? Aku sedih banget loh. Aku salah satu yang sedih banget loh pas kamu tiba-tiba berubah. Aku kayak why no gitu loh, karena aku pikir kamu akan bersama-sama menjaga keluarga ini sampai akhir. Tapi begitulah namanya hidup. Selamat sore dulu buat teman-teman semua. Terima kasih tadi sudah nonton filmnya. Film ini emang fisik banget ya, tantangannya tuh di fisik banget. Ya. Jadi memang workshop berbulan-bulan itu penting banget untuk menyiapkan apa yang akan terjadi nanti di set. Nah, untuk Boksu itu memang melelahkan dari awal ya. Dari awal sebelum jadi zombie pun udah lari-lari ya Pak. Iya betul. Lari-lari di sawah gitu ya. Aduh, terus yang di bawah truk, wah udahlah segala macam, terus mati. Mati juga. Kesel tapi seneng, gimana dong? Nah,
yang semuanya menarik dan seru banget karena belum pernah jadi zombie dan belum pernah juga kerja sama Pak Kimo. Jadi senang banget. Terima kasih Pak Kimo untuk kerjasamanya, teman-teman semua, Netflix juga. Saya itu yang tadi kalau Mas Don bilang darah, keringat, dan air mata, saya beneran pakai air mata itu pas adegan ditiban-tiban sama zombie. Itu zombie kan gede-gede ya. Iya. Bosum. Pejret dia. Salah satunya ini. Tapi enggak kok, Kiki tuh justru jagain ya. Kiki justru jagain supaya Ajalah. begitu adegan itu selesai gitu ya, bener-bener yang kok kayak gini banget jadi zombie ya. Tapi beneran nangis, tapi seru banget. Seru pasti. Jadi kayak di playground gitu loh, kayak kita lagi main. Terima kasih Mbak Foni. Terakhir Mas Diki, boleh Mas ceritakan dengan bahasa manusia. Baik. Wah. Iya, senang banget mungkin. Terima kasih buat semua yang sudah datang. Serunya itu gini, semua di highlight bahwa kenapa harus bikin workshop, kenapa harus bikin ini, karena gue juga suka zombie gitu, gue suka zombie, dan kita tahu bahwa gerakan zombie itu berbeda dengan gerakan setan atau gerakan apapun. Dalam pikiran gue, wah kalau ini nggak ada koreonya, selesailah kita. Ini zombie yang nggak jelas gitu. Tapi ternyata ada Mas Bobi, dan sebelum project ini aku juga sudah kenal dengan Mas Bobi. Jadi begitu tahu ada dia, oh aman. Ternyata tidak aman. Karena prosesnya berbelit-belit susah. Mas Gigi, kalau misalnya di dunia ini ada zombie, lu pilih apa? Aku pilih. Aku sih pilih bunuh diri sih. Aku capek lari-lari loh. Itu BTS-nya gila tuh. Aku pilih itu lari-lari capek pura-pura itu gila lu. Kalau aku tetap pilih di calling Pak Kimo. Dan pastinya Netflix gitu ya. Tapi buat saya di proyek ini sebuah kehormatan besar. Saya dimuntahin Dodi Damara dan menyebarkan semua virus-virus ini kepada semua orang yang ada di film ini. Itu sih. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Mas Gigi cerita dulu dong, waktu EDR berapa kali stres suaranya? Iya, sempat habis air mineral 2 galon sih saya. Sungguh. Ya enggak, karena memang banyak adegan-adegan yang suara itu ya. Kadang gini, kita terlalu fokus dengan gerakan. Kita sudah ketempelan prostetik yang aku sendiri tuh hampir 2,5 jam ya Drit, untuk persiapan itu. Sehingga kadang kita udah melakukan gerakan semua udah oke, suaranya lupa. Jalan. Itu, tapi kemarin IDR lumayan berapa jam dan ya itu sampai rumah ditanyain ibu saya, kamu dari mana? Karena terlalu in karakter saya. Aduh. Oke, kita lanjut ke satu-satunya anak kecil, Faren, yang kebayang gak jadi tuh anak bapaknya jadi zombie, omnya meledak, emaknya bundir, ya Allah, traumanya kamu PR-nya banyak tuh ntar gedenya ya. Tapi Faren, aku pengen tanya deh, kamu tuh aslinya suka nonton film horor gak? Aku sih jarang ya, soalnya aku tuh rada penakut sama superhero. Oh iya. Setelah proses syuting ada nggak kayak mimpi buruk apa gitu? Enggak sih, tapi kebayang terus soalnya zombie itu serem. Betul Faren, kamu aja takut, aku juga apalagi luar biasa. Boleh Faren, aku pengen nanya soal pengalaman kamu gitu. Tadi aku sempat colong-colong dengar di VIP room kamu sempat cerita soal yang pengalaman kamu di bawah terpikat. Nah, itu kan juga kayak ditarik-tarik sih. Ya Allah, berat buat hidup. Kalau yang di bawah pickup itu sih susah banget ya tekniknya, soalnya
backupnya tuh sempit banget gitu, nggak luas, nggak gede ke atas gitu, soalnya kolongnya ya. iya. Sama kasihan juga sama Pardi, soalnya aku tendang-tendang sama kasihan. Oh iya. Tapi kan Pardi sampai akhir masih jalan-jalan nih, jadi kamu jangan kasihan. Immortal. Mortal bener. Oke. Menarik ya, kayak kecil-kecil nendang-nendang zombie. Pengalamannya sih menurut aku menarik banget. Dan kita pindah ke couple yang terpisah, Claresta dan Ardit. Duh, gimana nih? Salah satu scene yang paling bikin kayak ya elah, mati juga lagi gitu loh. Kayak sekian lama kepisah, akhirnya ketemu, terus akhirnya bersatu sih, tapi dalam wujud yang berbeda gitu. Jadi kan film ini dibuka oleh adegan kalian. Terus salah satu klimaksnya juga ada salah satu adegan kalian. Walaupun tidak masuk ke keluarga inti gitu, gimana kalian mempersiapkan emosi dan tension karakter perjalanan masing-masing walaupun kepisah sampai akhirnya ketemu lagi di kantor polisi itu? Kalau aku sama Arif sebenarnya sebelumnya pas banget, sebelum kita syuting Adelina Jaya ini udah di satu proyek yang sama dengan director yang sama ya? Dengan director yang sama. I see. Jadi kita udah kenal duluan, dan emang kalau misalnya untuk bagaimana untuk membangun chemistry-nya kita udah kenal dan cukup intens banget di persyutingan itu. Dan kalau menurut aku apa yang membuat Ningsih dan Rahman ini kenapa bisa sampai di akhir, justru karena cintanya satu sama lain gitu. Okay. Cuman kalau misalnya aku boleh pesan dari ceritanya Ningsih dan Rahman, jangan nunggu waktu yang tepat untuk menyatakan cinta. Karena jujur, ini kayak bikin dua film berbeda. Karena saya nggak tahu Ningsih gimana, Ningsih pun nggak tahu Rahman di mana. Rahman bahkan kita belum nonton kan? Bohong. Belum nonton. Oh my god, baru nanti akan nonton nanti sama Iya. Cuman tadi aku mau pengakuan pas kalian nonton, aku ngintip di situ sama Pak Kimo. Dan ternyata pas karena aku nggak tahu bagaimana bagiannya Ardit, Kalio sama Kamika, aku ada bahasa mereka anjay. Gila, itu ternyata di set sebelah. Di set sebelah. Aku nggak sabar sih untuk nanti di sini nonton. Rahman kenapa sih nggak ngelamar-lamar Ningsih jadinya? Kenapa harus sampai kayak diancam dulu? Kayak iya nanti sore gitu loh. Komandan saya manggil. Aduh. Mau gimana? Nurut sama komandan, nurut sama istri, Mas. Kan belum jadi istri. Bener lagi. Belum. Hampir ya, hampir jadi istri ya. Tapi ini yang mau saya obrolin dari syuting, saya udah mungkin kami para cast lelahnya cukup lelah, tapi dibanding teman-teman zombie mereka membutuhkan make up dengan waktu yang lama, dengan gerakan, dan itu dicoba deh, itu suaranya tuh nggak dikeluarin ya Mas Bobi, ya ditarik kan. Jadi itu capek banget. Coba deh sejam aja coba. Itu capek banget, makanya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman zombie yang sangat baik. Boleh tepuk tangan untuk para pemeran teman-teman zombie sih. Peran penting sekali sih yang juga menentukan jalan film ini tuh bakal kayak apa gitu. Dan terakhir, Leo, Mika, dan Eva. Jadi Mika beneran gak bisa nyetir manual nih? Aku sebenarnya bisa. Sumpah? Lebih bisa voice comment sih. Voice comment? Ya masalahnya kalau misalkan Mika bisa nyetir manual, ya filmnya selesai lebih cepat gak sih? Kayak lindes aja semua langsung. Ketemu. Benar. Ini adalah 3 pemeran yang kayaknya salah satu adegan larinya, teriak-teriaknya, sembunyi ini dan itunya itu adalah yang paling banyak gitu. Pengen nanya soal persiapan sih, kayak untuk menjalani syuting ini yang kita tonton kan paling cuma kayak sekitar 20% dari jumlah total lari yang sebenarnya gitu kan, masih jauh lebih banyak dan jauh lebih panjang. Boleh diceritain masing-masing kayak persiapan fisiknya, terus kayak aku juga pengen nanya soal switching, kayak dari takut jadi marah, jadi mau dobrak pintu tapi takut lagi, tiba-tiba sedih gitu, itu seperti apa? Kunci pertamanya ya kita harus jadi orang yang bipolar ya.
kita itu dikasih waktu untuk persiapan fisik dan itu 3 bulan lah kurang lebih. Pokoknya 3 bulan persiapan, 3 bulan syuting gitu. Dan siapa? Bang Ari ya? Bang Ari siapa? Ada Ari Gondrong, Ari Namanya Udin Botak ya kalau nggak salah ya. Pejuang Stan itu kita dipersiapkan oleh mereka dan ya mungkin ada yang mau nambahin. Saya udah mulai Tolong diselamatkan ini Kakak Bambang. Iya, kita dikasih waktu 3 bulan untuk persiapan fisik. Dari awal memang sudah dikasih disclaimer oleh Pak Kimo, ini akan sangat physically demanding, emotionally demanding, psychologically demanding. Jadi kita dikasih waktu persiapan 3 bulan dan terima kasih banyak Netflix for this luxury of time. Supaya gerakan kita juga lebih matang. Ada 1 hari kita benar-benar cuma latihan jatuh, teknik jatuh yang benar biar nggak teknik jatuh yang benar biar nggak beneran injury gitu ya. Injured, terus ya macam-macam dan ya sekaligus juga kita mematangkan karakter kita masing-masing. Dan tadi benar, aku benar-benar nggak kebayang jadi para zombie yang harus lari-lari di panasnya piungan yang satu matahari itu 1 orang dengan prostetik dan kontak lens dan darah-darah, tapi every single take they delivered. Film ini nggak mungkin terjadi dan nggak mungkin akan seperti ini tanpa mereka. Jadi gokil banget teman-teman Stan dan Zombie. Terima kasih dedikasinya, terima kasih energinya, benar-benar sih love. Yes. Kalau Mika gimana soal bisa jawaban apa sih aku terakhir? Mendingan kita membahas soal si switching emosi itu karena kamu tuh juga salah satu yang kamu datang dengan judesnya lalu tiba-tiba panik tapi masih kayak ngobrol sama suami. Rightfully so. Karena ada alasan. Betul. I should. Sebelumnya selamat sore teman-teman media, terima kasih sudah hadir. Sebelumnya aku juga mau terima kasih sama Netflix dan Mas Kimo and team for making a safe environment for everyone. Karena seperti yang tadi sudah dibilang, ini physically challenging, mentally challenging. Belum lagi kita juga harus ada force major seperti udara. Lalu kita ada yang jamnya kebalik, jadi syutingnya dari malam sampai pagi, jadi kita harus cepat-cepat sebelum matahari keburu naik nih gitu. Itu juga all those challenges gitu. Tapi karena tim yang sangat solid dan sangat supportive, semua department deliver their job as well as they could. Jadi kita semua bisa sampai di hari ini sekarang. Jadi aku rasa we owe it to the team juga sih, karena bukan hanya kami yang capek, mereka juga capek tambah banget gitu. Dan ya seru, bener yang kata Karanska bilang, kita di tim yang aku, Kalio dan Arbit juga nggak tahu apa yang terjadi di set sebelah gitu, yang di rumah sebelah. Jadi aku ingat banget satu scene terakhir yang kita syuting di hari terakhir banget yang di dalam kantor polsek, dimana kita harus ninggalin Bambang. Itu aku beneran sedih sih, karena aku ngerasa kayak gila, we've been through this journey this whole month, kayak kita bersama, aku dengan itu scene terakhir tuh Mika. Kita syuting kalau nggak salah itu hari terakhir. Chronological ya. Yes, iya, thank you loh Mas Kim. Kita syutingnya chronological. Yes, jadi kita kayak udah melewati gitu semua dari awal sampai akhirnya ke titik terakhir di mana kita harus meninggalkan orang-orang yang kita sayang. Itu aku beneran sedih sih, karena aku ngerasa kayak gila, kita harus meninggalkan orang-orang yang udah menyelamatkan nyawa kita gitu. Jadi itu yang paling aku nggak bisa lupain sampai sekarang sih. So I feel untuk switching emosinya tidak terlalu susah ya, karena kita diberikan kesempatan untuk melewati semua fase-fasenya berurutan ya. Dari awal kita di rumah masih keluarga yang utuh tapi dysfunctional gitu, sampai akhirnya kita melewati ketemu zombie satu persatu, sampai kita akhirnya udah mode nekat semua gitu ya. Itu kita alamin step by step gitu ya. Dan ya obviously setnya sangat mendukung ya. Jadi just being present udah. Iya. Jadi kita masuk aja udah. Terus kadang-kadang kalau kita lagi syuting malam-malam tiba-tiba ada cuman mata doang. Bete, nggak lucu. Bete banget. Jangan duduk sendirian di sana dong gitu. Ya seru nih. Itulah kreator, aktor dan aktris dari Abadi Nanjaya, boleh tepuk tangan.